Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 26 Agustus 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Karena itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan, untuk membuat satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah hal itu terjadi, kamu menjadikan dia 2 kali lebih pantas masuk neraka daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak mengikat, namun bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Kamu berkata, bersumpah demi mesbah. Sumpah itu tidak mengikat, namun bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu orang yang bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Orang yang bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang tinggal di situ. Orang yang bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini mengisahkan bahwa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan keras, bukan karena apa yang mereka ajarkan, melainkan karena sikap kepura-puraan, sikap kemunafikan mereka yang berani mengajarkan kebaikan dan kebenaran, tetapi mereka secara pribadi tidak pernah berusaha untuk melakukan apa yang mereka ajarkan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi
adalah mereka yang duduk di tempat terhormat dan melakukan pekerjaan hanya agar dapat dilihat baik dan supaya dipuji orang lain. Mereka memiliki kesombongan rohani yang berlebihan dan memperhatikan praktek keagamaan secara detail, tetapi mengabaikan aspek belas kasih dan keadilan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, Tuhan Yesus mau menekankan pentingnya kesesuaian antara nilai hidup yang diimani, nilai hidup yang diajarkan, dengan hidup yang dijalankan setiap hari. Walk the talk. Jalankan apa yang kita bicarakan. Atau dalam bahasa Paulus, kita hendaknya hidup sepadan, sesuai dengan identitas kita, panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Karenanya, sikap kepura-puraan, sikap kemunafikan dengan motivasi untuk merebut simpati dan dukungan demi kepentingan pribadi maupun golongan pasti dikecam oleh Yesus. Yesus tidak mau orang banyak harus dikorbankan, dijadikan objek tipuan belaka. Yesus tidak menginginkan kepentingan pribadi, prestasi dan prestise, kuasa dan ambisi seorang pemimpin yang mengorbankan keselamatan banyak orang. Yesus secara pribadi telah memberikan teladan yang begitu luar biasa untuk setiap kita melalui pemberian dirinya yang total dengan pelayanan yang penuh kerendahan hati dan tanpa kemunafikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang demikian, ia meminta kepada para muridnya untuk berhati-hati. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti sikap hidup mereka yang penuh dengan kemunafikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga dengan perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, hidup beriman kita pun semakin diperbaharui. Kita semakin berani mewujud nyatakan identitas kita, jati diri kita sebagai murid-murid Kristus dalam karya pelayanan kita setiap hari. Jangan mengaku sebagai murid-murid Kristus apabila kita tidak sungguh berusaha, apabila kita masih takut, masih malas untuk hidup menurut kehendak Allah dalam kebenaran firman-Nya. Marilah kita juga terus berusaha untuk menjadi pribadi yang tulus, bukan penuh dengan kepura-puraan dan kemunafikan. Apapun yang kita lakukan dalam hidup dan panggilan ini, hendaknya mengalir dari hati yang tulus dengan motivasi yang benar untuk kebaikan sesama dan kemuliaan Allah, bukan demi popularitas dan kemuliaan diri sendiri dan golongan. Soli Deo Gratia, Soli Deo Gloria. Semuanya hanya karena rahmat dan kemurahan Tuhan, dan semuanya hanya demi kemuliaan Tuhan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.